Park Jung-won dikawal dengan ketat oleh Goran Subara. Tendangan bebas bagi Sriwijaya, Ponario Astaman. Firman Utina. Park Jung-won kali ini di kotak penalti PSM Makassar. Dibayang-bayang oleh Basile Onambele. Fandi Edi tampaknya, pemain nomor 2 punggung 22, Fadli Hariri. Ponario Astaman. Terbaca dengan baik oleh penjaga gawang PSM, Denny Marcel yang masuk. Umpan crossing langsung ke kotak, ditambah 1 kartu merah yang diperoleh Muhammad Ridwan. Ya. Dan juga adanya cedera bagi beberapa pemain kunci tentunya. Iya. Salah satunya Budi Sudarsono. Betul. Muhammad Ridwan ataupun Firman Utina. Offside Firman Utina dari sisi sebelah kanan. 2 pemain kunci yang diharapkan oleh Kolev untuk menggedor pertahanan dari Makassar pada sore hari ini. Dan menarik melihat Firman Utina yang bermain sedikit di wing kiri tentunya. Menghasilkan tendangan pojok bagi Laskar Wongkito. Bersiap-siap Park Jung-won. Tampak kurang jelas arah bola yang dilepaskan. Jatuh di kaki pemain PSM Makassar kali ini. Masih Goran Subara. Maksudnya tadi ke Marwan Sayede, namun masih ada Ponario Astaman di situ. Kembali dikuasai Popon Astaman. Randy Siregar kali ini. Crossing Randy ke kotak penalti PSM. Ada Firman Utina. Park Jung-won. Masih Sriwijaya, Park Jung-won. Bukan pelanggaran. Kembali kapten ke-11 Ponario Astaman. Firman Utina dari sisi sebelah kanan pertahanan PSM Makassar. Masih Firman Utina. Lepaskan crossing Firman Utina. Park Jung-won. Randy Siregar masuki daerah pertahanan PSM Makassar. Jatuh, kita lihat Randy. Masih bukan pelanggaran bagi wasit Jimmy Napitupulu. Iya, cukup mengherankan. Menarik untuk melihat tayangan ulang mungkin dari kejadian tersebut karena kejadian yang sangat tipis di ujung kotak penalti. Bung Apan. Kembali serangan balik PSM Makassar. Marwan Sayede, Obiora kali ini, crossing Obiora. Masih mengenai kaki Claudiono. Makassar tadi, Trisula Maut, Obiora, Marwan Sayede. Sudah memberikan percobaan terhadap Claudiono. Sriwijaya FC kali ini dari sisi sebelah kiri Muhammad Ridwan ada di sana. Mahyadi Panggabean, Ponario Astaman lebar ke kanan. Park Jung-won ada di situ, kembali ke Ponario Astaman. Fadli Hariri terjatuh. Park Jung-won, masih Park Jung-won. Kali ini dibuang saja oleh Fadli Hariri. Sebuah penetrasi yang dilakukan oleh Park Jung-won masuki kotak penalti PSM Makassar. Berusaha melewati 2. Claudiano Alves dos Santos. Bukan offside Randy di daerah pertahanan ataupun kotak penalti PSM Makassar. Park Jung-won. Kembali, ya betul sekali Bung Adi. Hendra Ridwan. Firman Utina kerjasama dengan Park Jung-won, terlepas kita lihat Firman Utina dan Randy Siregar masih gagal meraih bola ataupun crossing yang dilepaskan oleh Firman Utina. Kembali peluang bagi Sriwijaya FC terbuang. Dan kita lihat lagi-lagi Firman kepada Randy Siregar yang memang menjadi momok masalah bagi lini pertahanan Makassar. Sayang sekali umpan tarik yang dilepaskan Firman tadi masih sedikit terlalu kencang. Randy tidak bisa memanfaatkan dengan baik umpan yang dihasilkan oleh Firman tadi. Angkat Arema Indonesia sebagai juara Indonesia Super League musim lalu.
Prestasi terbaik yang pernah diraih oleh PSM Makassar sejak bergulirnya Liga Indonesia. Tampil sebagai juara pada musim 2000 dan 2001. Mahyadi Panggabean terjatuh, Mahyadi Panggabean. Kali ini wasit Jimmy Napitupulu akhirnya menunjuk titik putih. Tanda bahwa hadiah penalti bagi Sriwijaya FC. Ada 3 pemain PSM Makassar, Taufik, Andi Odang dan juga Fadli Hariri menyampaikan protes terhadap wasit Jimmy Napitupulu. Kita saksikan dalam gerak lambat, Bung Adi. Iya, Bung Opan. Apa yang sebenarnya terjadi. Saya pikir kontak terjadi di luar kotak penalti, namun ini keputusan murni dari seorang Jimmy. Begitu cepat sekali dia mengambil keputusan. Kita lihat, kita saksikan. Fadli. Ya. Jelas sekali di luar kotak, jelas sekali di luar kotak. Di luar kotak penalti. Keputusan yang begitu luar biasa dari seorang Jimmy Napitupulu. Memang terjatuh di dalam kotak penalti, namun kontak oleh Fadli Hariri terhadap Mahyadi terjadi di luar sangat jelas. Dan inilah yang ditakutkan oleh Robert Rene Alberts. Keputusan-keputusan dari wasit yang sedikit kontroversial tentunya, yang dapat merugikan PSM Makassar. Kita nantikan mampukah kapten ke-11 Ponario Popon Astaman menciptakan gol pertamanya di awal musim ini di pertandingan ketiga di hadapan publik Palembang di Stadion Kebanggaan Jakabaring. Sebuah hadiah tentunya bagi Sriwijaya dan Ponario. Penalti ini, Bung Opan. Ponario Astaman dan mampu ditepis Ponario Astaman dan gol! Ponario Astaman mampu memaksimalkan bola rebound yang terlepas dari penjagaan pemain-pemain belakang PSM Makassar, sekaligus menjebol gawang Denny Marcel dan merubah kedudukan menjadi 1-0 bagi Sriwijaya FC. Iya, hampir saja tadi Ponario Astaman tidak bisa memanfaatkan penalti yang diberikan wasit. Ya, save yang sangat baik dari Denny Marcel, namun reboundnya sayang sekali tidak ada pemain PSM yang mengcover seorang Ponario tadi. Dengan bebas dia mencepatkan bola ke gawang yang sudah menganga. Dibaca dengan baik, namun rebound begitu baik Ponario dan tenang sekali. Namun tentunya kontroversi pemberian penalti, Bung Opan, masih akan disampaikan oleh anak-anak PSM Makassar terhadap wasit tentunya. Selebrasi gaya baru dari Ponario Astaman ala petinju. Pemain yang kembali 13 klasemen akhir musim lalu dengan meraih 12 kemenangan, 7 kali draw dan 15 kekalahan dengan nilai total saat itu hanya 43. Baik sekali. Kembali peluang bagi Sriwijaya melalui Mahyadi Panggabean dan Firman Utina. Dibuang saja. Masih PSM Makassar. Basilio dan Bele kali ini. Maksudnya ke Andi Odang. Obiora.